Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Talim Angkasa 56, jamaah Zoom. Alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan pagi hari ini Allah masih panjangkan usia kita, Allah berikan kita nikmat sehat walafiat hingga kita pagi ini dapat melaksanakan taklim rutin seperti biasa. Semoga semua ini menjadi amal soleh buat kita, juga buat kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga di alam barzah sana senantiasa mendapatkan cucuran rahmatnya dan mendapatkan raudhah min riyadil jannah berkat anak-anaknya yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, Kitabul Birri Wassillah wal Adab. Kitab menyatakan kebajikan, silaturahim dan adab. Kalau di dalam syarah Sahih Muslimnya, babut taqdim birril walidain ala tatawwu'i bis shalah wa ghairiha. Yaitu pada jilid yang ke-15-16 halaman di sini halaman 85. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita ambil barokah dulu, dibaca dengan bahasa Arab, satu hadis saja. 2177. Siapa yang mau bacanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anha berkata atau katanya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia bertanya, siapakah dari keluargaku yang paling berhak dengan kebaktianku? Jawab Rasulullah SAW, ibumu. Tanya kemudian, siapa? Jawab, ibumu. Tanya kemudian, siapa? Jawab, kemudian ibumu. Tanya kemudian, siapa? Jawab, kemudian bapakmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semua. Kita bicara akhlak, aturan, ajaran agama kita, siapakah orang yang kita utamakan dalam hidup ini, yang kita muliakan, kita hormati, kita berikan sesuatu, kita berikan kesenangan. Hadis ini dari Abu Hurairah, seseorang datang kepada Rasulullah bertanya, siapakah orang yang paling hak saya muliakan di antara manusia? Yang paling saya hormati, saya muliakan, saya berikan kepadanya kesenangan-kesenangan. Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian orang itu berkata, summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali disebut. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summa abuka, ayahmu. Disinilah saudara-saudara sekalian, mengapa ajaran Islam mengutamakan seorang ibu dulu. Kita hormati, kita sayangi daripada bapak.
Karena saudara-saudara, seorang ibu di sini dijelaskan di dalam syarahnya lebih banyak capeknya, lebih banyak penderitaannya dibanding seorang bapak. Enaknya bersama bapak sama ibu kita, tapi penderitaan yang lebih banyak dialami dan dirasakan oleh seorang dari mulai hamil. Di bulan pertama hamil dia sudah mulai pusing-pusing kepalanya, bahkan muntah-muntah, kadang-kadang nggak keluar. Sampai 9 bulan bayi janin yang ada di dalam perut makin besar juga makin berat. Kemudian setelah lahir bagaimana beratnya melahirkan, bagaimana penderitaan melahirkan antara hidup dan mati. Kemudian menyusui. Iya. Kemudian ketika sakit dia merawatnya, mengganti pakaiannya dan sebagainya, memandikannya. Oleh karenanya kita sebagai seorang bapak jangan jangan iri, karena memang itulah kenyataannya, faktanya bahwa seorang ibu lebih capek mengurus anaknya dibanding seorang bapak. Kemudian saudara-saudara sekalian, dari itu Rasul mengutamakan seorang ibu. Sampai 3 kali ditanyakan tetap seorang ibu, seorang ibu, seorang ibu, baru yang keempat seorang bapak. Artinya mari Bapak Ibu semua yang punya ibu, yang masih punya ibu, punya bapak, hormatilah, sayangilah. Kedua-duanya kita sayangi dan kita hormati. Karena semua ini ada bagian perintah agama agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada satu riwayat. Ya. Di dalam kitab yang kita punya ini nggak ada. Saya baca di dalam kitab Sahih Muslim juga, tapi syarahnya. Yaitu babu taqdimi birril walidain, bab tentang mendahulukan birrul walidain dari kita melakukan sholat sunnah. Ketika kita sedang melakukan sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh ibu kita, maka kita harus mendahulukan panggilan ibu kita. Batalkan dulu sholat kita, dahulukan ibu kita. Ini kalau kita melakukan sholat sunnah. Di sini ada satu riwayat yang namanya Jurej. Barangkali Bapak Ibu sudah dengar cerita si Jurej. Hari ini saya ulang kembali. Jurej adalah seorang yang ahli ibadah. Sehingga saking dia orang yang senang beribadah, membangun sebuah musola khusus sendiri. Tidak jauh dari rumah tinggalnya dengan ibunya, dia membangun satu musola. Di mana tempat itulah dia melakukan sholat sunnah, dan terus menerus hari-hari dia kerjaannya adalah melakukan sholat sunnah. Pada satu saat ibunya datang dan memanggil, ya Jurej, wahai Jurej, ibumu memanggil kamu. Jurej berpikir, sedangkan dia baru saja takbir sholat sunnah. Ibuku atau lanjutkan sholat. Lalu dalam hatinya lanjutkan sholat. Ibunya yang memanggil dia biarkan. Seorang ibu yang memanggil berkali-kali tidak didengar, lalu ibu itu kembali ke rumahnya. Sementara Jurej menyelesaikan sholatnya. Setelah sholatnya selesai, dia menoleh ke belakang, ibunya sudah tidak ada. Lanjut lagi sholatnya. Beberapa saat kemudian datang lagi ibunya. Ya Jurej, ibu memanggil kamu. Sedangkan Jurej lagi masih melakukan sholat sunnah lagi. Dia berpikir sholat atau ibu. Ya sholat aja deh. Nanti selesai aku akan penuhi panggilan ibu. Ternyata setelah ibu memanggil-manggil tidak juga dijawab karena Jurej sedang sholat, pulang lagi itu ibu. Pulang lagi ke rumah. Jurej selesai melakukan sholat, dia menoleh ke belakang, ternyata ibunya sudah tidak ada. Dia lanjut lagi sholat. Baru saja dia takbir, datang lagi ibunya, ya Jurej, ibumu.
ia tetap dalam pikirannya, saya lanjutkan sholat, nanti baru saya selesaikan sholat saya. Ternyata saudara-saudara, 3 kali ibunya memanggil dia, tapi tidak dijawab karena dia sedang sholat sunnah. Ibunya berkata dalam hati, ya Allah, anakku Juraij. Anakku Juraij, jangan dimatikan dia sebelum datang ujian kepadanya seorang wanita. Cuma bilang begitu aja ibunya. Lalu dia pulang. Jamaah sekalian yang berbahagia, setan mendengar peristiwa itu, lalu syaitan masuk ke dalam diri wanita cantik. Mendorong wanita itu datang ke musholah Juraij. Kemudian mengajak wanita itu agar Juraij melakukan perbuatan yang seram, perbuatan zina. Tapi karena Juraij seorang ahli ibadah dan ahli ilmu, mengerti dia kedatangan wanita itu walaupun cantik. Dia tidak melihat kecantikannya, tapi dia lihat di dalamnya karena setan yang mendorong dia. Mungkin Juraij ini sudah belajar ilmu tentang mengenal diri dia. Karena dia sudah belajar ilmu mengenal diri, siapa diri dia dan siapa diri wanita itu, akhirnya dia bertahan. Sehari datang, besok datang lagi wanita itu membujuknya, 3 kali wanita membujuknya, datang terus sampai katakan Juraij, wahai wanita, 1 bulan kau datang ke tempatku untuk membujuk aku agar aku melakukan hal yang tidak baik kepadamu, tetap aku tidak akan mau melakukan itu. Sebab aku sudah paham siapa engkau yang sebenarnya. Kata siapa tuh? Kata si Juraij. Lalu saudara-saudara sekalian, wanita itu penasaran. Akhirnya dia keluar dari musola si Juraij. Dia melihat ada seorang laki-laki tukang rumput yang sedang berbaring di sebelah musola Juraij. Tukang rumput itu datang wanita cantik membujuk dia agar melakukan hal yang tidak baik, mau karena nggak ada ilmunya. Carilah tempat yang agak sembunyi, tidak dilihat orang, tapi Allah tahu. Lakukanlah perbuatan zina. Singkat punya cerita, hamilah wanita itu. Kemudian saudara-saudara, mereka tahu orang-orang wanita yang tidak punya suami hamil. Ributlah orang kampung saat itu. Namun wanita itu masuk ke dalam rumah, tidak mau keluar. Karena malu, saudara. Tadi dia lakukan tanpa sadar. Di atas bujukan rayuan setan. Setelah dia terjadi hamil, baru dia rasa malu. Enggak keluar-luar selama 9 bulan. Tetapi setelah dia usia 9 bulan, dia harus melahirkan, dia harus cari, bahasa dulu dukun beranak. Atau bidan bahasa sekarang. Lalu cerita singkatnya, lahirlah ia kehamilan yang dilakukan dengan zina tadi. Orang-orang kampung mendatangi Juraij. Kenapa? Karena saudara-saudara ketika ditanya wanita itu, siapa yang menghamili kamu? Kata dia, orang yang mempunyai musola itu. Kata dia. Karena dianggap orang yang mempunyai musola itu yang menghamili saya. Begitu masyarakat mendengar orang yang mempunyai musola itu yang menghamili saya, alangkah marahnya masyarakat, saudara. Kemudian mereka datang ke musola Juraij, ada yang bawa kapak, ada yang bawa gergaji, ada yang bawa pentungan semua. Juraij dipanggil, saudara. Juraij tidak mau nurut. Ibunya aja panggil dia nggak mau keluar, apalagi orang lain. Tapi dipaksa pintunya dibuka, digedot, dan Juraij ditarik keluar. Ditanya kalau dia dimintakan bertanggung jawab untuk menikahi wanita yang hamil itu, yang sudah melahirkan. Juraij tidak, karena dia tidak merasa bersalah dan tidak merasa melakukan. Dia bilang, bukan perbuatan saya itu, saudara. Sementara orang-orang sedang mengintrogasi si Juraij, masyarakat yang lain merobohkan musolanya. Musola dirobohkan, dihancurkan semua jadi tanah dalam waktu sekejap. Sementara Juraij tetap tidak mengakui perbuatannya. Lalu Juraij berkata, wahai saudara-saudaraku semua, mana faktanya kalau wanita itu hamil dan sudah melahirkan? Coba bawa bayinya kemari. Dibawalah bayi wanita itu ke tempat di mana dekat musola Juraij di hadapan orang-orang banyak. Begitu melihat bayi, Juraij tersenyum. Kemudian
dia pegang itu jidatnya dengan tangan kanannya. Begitu dia pegang jidatnya, kemudian dia bertanya, hai janin, hai bayi, siapakah ibumu? Jawab, biar masyarakat tahu. Apa bayi itu? Dengan izin Allah, bayi yang baru lahir belum 1 minggu dapat menjawab, aku adalah anak tukang rumput yang namanya si Fulan. Hai bayi, janin, hai bayi, jawab lagi sekali lagi. Agar mereka dengar siapa bapak kamu. Dia jawab, aku adalah anak tukang rumput, si Fulan namanya. Bukan anakku kan? Bukan, engkau adalah orang baik. Hai masyarakat dengar, sekali lagi saya tanya, hai bayi, siapa bapakmu? Bayi itu langsung bicara lagi, aku adalah anak si Fulan tukang rumput, bukan anakmu. Masyarakat yang menyaksikan bayi bisa bicara seperti itu, alangkah menyesalnya. Apa yang dilakukan itu adalah salah. Main hakim sendiri itu salah. Baru menyesal. Sebagai penyesalan kepada Jurej. Jurej ditawarkan, wahai Jurej, musola yang sudah rata tanah, aku siap membangunnya. Sekalipun dari emas dan perak, kami siap mengumpulkan dana untuk membangun musola kamu dari emas dan perak. Apa kata Jurej? Tidak. Bangunkan lagi musolaku seperti yang kemarin. Cukup. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah talim angkasa, baik melalui Zoom dan sebagainya. Mengapa saudara-saudara masyarakat menyesal? Karena dia takut. Seorang ahli ibadah, doanya dikabul. Dia takut kalau disumpahin sama Jurej, repot ya. Akhirnya dia sebagai balasan untuk menyenangkan hati Jurej, musolanya dibangun lebih bagus dari musola yang pernah dia lakukan. Jamaah talim angkasa yang berbahagia, apa yang dapat kita ambil cerita dari riwayat ini menjadi pelajaran buat kita? Kejadian ini adalah pada zaman Bani Israel. Nabi Muhammad SAW diberitakan oleh malaikat Jibril. Kemudian kesimpulan dari apa yang dikatakan mereka Jibril, dibuatlah cerita sepertinya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk kita. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, berbuat kebajikan didahulukan. Ya, walaupun kita sedang sembahyang sunnah. Jadi, orang yang sedang salat sunnah ketika dipanggil ibunya, dia harus segera layani, batalkan dulu sholat sunnahnya, nggak apa-apa, kecuali sholat wajib. Itu inti daripada cerita ini yang pertama. Kemudian saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi pada Jurej? Kita pelajari, saudara. Kalau saja Jurej tadi setelah dia mengucapkan salam, dia bangun, dia temui ibunya, ya, Bu, tadi manggil saya, ada perlu apa, Bu? Apa yang mungkin saya bantu? Barangkali apa memerintahkan ke warung untuk beli garam dan sebagainya, kan begitu mestinya. Tapi Jurej tidak melakukan itu, dia malah sambung lagi sholatnya. Akhirnya dia mendapatkan peristiwa seperti tadi. Kemudian yang kedua, sebagai seorang ibu seharusnya tunggu sebentar. Anaknya lagi sholat, tunggu sampai salam baru panggil lagi. Ternyata dia tidak sabar, dia pulang lagi. Nah, kemudian dia balik lagi, sholat lagi. Nih. Jadi seorang ibu mesti sabar. Karena sholat itu kan ada bagian akhirnya. Nah, pada saat bagian akhir ditunggu, pasti dia nyaut, pasti dijawab. Itu kesalahan seorang ibu. Oleh karenanya, makanya seorang ibu yang kedua, jangan berkata yang tidak baik buat anaknya. Apalagi bersifat doa. Ucapan itu doa. Dia cuma mengatakan, ya Allah, jangan matikan anakku sebelum dia mendapatkan ujian dari seorang wanita. Cuma mengatakan gitu aja. Ternyata diadakan ujian wanita yang ingin menghancurkan reputasinya, yang menghancurkan ibadahnya dengan perbuatan zina yang akhirnya orang tidak percaya. Ternyata saudara-saudara sekalian, karena memang Jurej adalah orang yang baik, orang yang soleh, dikabul doanya. Walaupun fitnah itu sudah terjadi dan musolanya sudah rata jadi tanah, tetapi Allah bangunkan lagi musolanya lebih baik daripada musola sebelumnya.
Ini berkat orang yang soleh, doanya dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim angkasa 56 yang berbahagia. Dari riwayat Jurayj ini, saudara-saudara sekalian, seharusnya saudara-saudara sekalian, kita ini umat Islam belajar dari peristiwa ini. Kalaupun kita sedang beribadah, ya, ketika dipanggil ibu kita, apalagi ibadahnya sunnah, batalkan sholat kita nggak apa-apa. Kalau sholat wajib teruskan. Ya, tapi kalau sholat sunnah boleh kita batalkan demi memenuhi panggilan ibu kita. Saya pikir saudara-saudara masyarakat atau kita yang hadir di sini di taklim ini udah banyak kan yang nggak punya ibu. Ibu. Iya. Tapi Anda punya suami masih kan? Suami kita lebih dari segalanya, sama nilainya dengan ibu kita. Ketika suami kita memanggil kita karena suami kita mau berangkat kerja, mau pamit, dan kita sedang sholat tahajud karena istrinya seorang yang solehah, sedang sholat duha maksud saya. Ya biasanya kan jam 7 sudah ada sholat duha, kemudian suaminya pamit, apa bahasanya mak, neng, apa kalau dia orang Sunda ya, kalau orang Jawa apa tuh? Ya, mami atau mama, aku mau berangkat dulu ya. Seorang istri, kalaupun dia sedang sholat duha, batalkan sholatnya. Sambut dulu keberangkatan suami dengan doa. Salim dengan suami, walaupun wudunya batal, wudu lagi nanti. Begitu caranya. Jadi dahulukan suami baru sholat sunnah. Maknanya begitu. Para jamaah sekalian yang berikutnya, urutan bakti kita, hormat kita di dalam masyarakat ini. Yang pertama ibu kita. Yang kedua bapak kita. Yang ketiga orang yang di keluarga kita. Kakak kita, adik-adik kita. Kalau kita lahir di satu keluarga. Itu terus ke bawah. Kalau ke atas, yaitu yang wajib atau yang kita hormati kakek kita, bapaknya bapak kita, nenek kita, ibunya, bapak kita, ibunya, ibu kita, ibunya, nenek dari ibu kita, ya, ke atas. Kemudian yang di bawahnya adalah encing, encang, ya, itu yang kita hormati. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara sekalian, kenapa kita harus hormati ibu kita? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surah Al-Isra ayat 2324. Allah telah mewajibkan kamu, janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jadi Allah dulu, setelah Allah baru kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita, baru kakak dan adik kita, atau ke atas kakek dan nenek kita, atau adiknya kakak kita, adiknya bapak kita, atau adiknya ibu kakak kita yaitu encing, atau bapak ya kakak dari bapak kita dan seterusnya ke atas. Itulah orang-orang yang kita hormati. Kemudian bagaimana kalau kita ingin melakukan sedekah, ya berbagi infak? Ayatnya saudara-saudara sekalian, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Berikan kepada zal qurba, garib kerabat, ya, yaitu kakak kita, adik kita, keponakan kita dan sebagainya. Urutan-urutan kita bersedekah dan berinfak kalau mereka membutuhkan itu. Kemudian wal miskin, orang-orang yang miskin lainnya yang kaitannya bukan dari famili nasab tapi saudara muslim kita dan sebagainya. Itulah ajaran Islam dalam melakukan hormat atau saling menghormati, bahkan memuliakan siapa orang yang paling dulu kita muliakan. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira itu saja dulu ya, hadis tentang riwayat tentang Jurayj. Nanti kalau ada yang mau tanya baru kita lanjut. Kemudian satu lagi, ketika seorang muda datang ke Rasulullah yang ingin ikut berjihad,
Kemudian Rasulullah berkata, ahayyun walidak. Qala na'am, fafiha pajahid. Orang-orang sedang bersiap-siap karena Rasul sudah mengumumkan bahwa besok kita akan melakukan jihad, peperangan, melawan musuh kita yang sudah menantang kita di satu tempat. Orang-orang berduyun-duyun daftar untuk menjadi mujahid. Kemudian datang seorang muda yang daftar juga. Rasul bertanya, apakah kamu punya orang tua masih? Punya, orang tua saya sudah tua. Kata Rasul, balik, enggak usah engkau jihad. Enggak usah kau jihad dalam perang, rawat ibumu. Hormati ibumu, cukupi segala kebutuhan ibumu. Layani ibumu dan bapamu. Itu juga jihad. Ini saudara-saudara sekalian, bahwa siapa orang yang masih punya ibu dan punya bapak, dialah masih sangat beruntung, saudara. Mintalah doa kepada ibu kita, kepada orang tua kita yang laki. Sebab doa seorang ibu kepada anaknya makbul. Doa yang tidak ditolak Allah, doa seorang ibu kepada anaknya. Kita sebagai anak, mintalah doa kepadanya. Kalau kita menjadi seorang ibu, seorang bapak, doakanlah yang baik-baik kepada anak kita. Jangan doakan yang tidak baik. Karena ucapan seorang ibu dan bapak itu adalah doa. Baik dan buruknya tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun anak kita barangkali perbuatannya tidak baik, jangan kita sumpahi. Aduh anak, ya, nggak baik sih perbuatan kamu, mudah-mudahan kamu terjadi presiden. Ya kan? Mudah-mudahan jadi ulama, gitu. Walaupun perbuatannya tidak baik, doakan ya Allah, jadikan anak saya ini mudah-mudahan terjadi ulama, kayak jadi presiden, kayak gitu. Jangan didoakan sambar geledek dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ucapan yang tidak baik itu jangan. Pokoknya ucapan tidak baik itu jangan. Atau karena anaknya bohongin mulu. Anak bohong lagi, kasih uang, bohongin lagi, suruh belanja, kagak dibelanjain, duitnya dibeliin yang lain. Aduh, anakku bohong mulu, ntar doain biar jadi presiden dah. Jangan, saudara. Takutnya kena anak itu tukang bohong jadi presiden tukang bohong lagi, repot nantinya masyarakatnya, kena bala dari Allah. Jangan, gitu. Jangan doa itu juga nggak boleh, ya. Jadi kalau yang tidak baik jangan, kalau yang baik boleh. Karena kita takut yang tidak baik juga dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab doa seorang ibu kepada anaknya makbul. Mari gunakan saudara-saudara, ketika kita menjadi seorang anak, mintalah doa kepada orang tua kita. Ketika kita menjadi seorang ibu atau bapak, gunakan kesempatan doa ini kepada anak-anak kita. Agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Agar anak-anak kita sukses dalam belajar. Dan sukses usaha dunianya, akhiratnya baik. Berkah selamat dunia sampai akhirat. Kalau dia usaha, doakan usahanya agar maju. Di tengah-tengah pandemik seperti ini, banyak orang-orang yang usahanya sedang turun, ya. Tapi berkat doa seorang ibu, insya Allah anak kita hidup baik-baik saja. Ini pelajaran yang sangat berharga pada pagi hari ini. Bagaimana kisah yang terjadi pada Jurayj yang Rasul gambarkan dalam hadis Sahih Muslim ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Segera cukup sekian. Silakan sesi yang kedua kalau ada mungkin yang mau bertanya. Terima kasih.